itu mungkin ya yang pertama misalkan saya ujian antara NMR sama IR dulu, IR-nya separuh gitu. Terus kemudian MS gitu. Nah, itu yang terakhir antara yang IR sama MS sama mungkin analisis data gitu atau elusidasi, mini elusidasi. Nah, gitu. Itu separuh-separuh. Tetapi saya biasanya memberikan suatu kemudahan untuk kalian. Mungkin ada tugas atau kuesioner yang fungsinya nanti akan mengangkat nilai kalian. Seandainya nilai Anda jeblok, itu yang kasihan gitu ya, jeblok itu parah gitu ya. Ada yang ya kalian tahulah, nilai kalian itu mungkin 40 kan rata-rata misalkan. Sudah saya angkat nilainya 50. 50 kan nilainya kan D kan atau E kan? Iya kan? Pernah nggak kalian dengan saya? Dan saya itu terbuka sekali. Anda tahu kalau saya ujiannya kita koreksi rame-rame. Dengan harapan yang pertama, kalau saya mengoreksi saya strict. Jadi strict itu nilainya ya mohon maaf agak saya gitu. Tapi kalau kalian yang menilai itu berdasarkan apa yang di paper itu saya lebih memberikan kelonggaran. Ya sudah apa-apalah gitu. Dengan sedikit misalkan ini enggak apa-apa gitu. Saya lebih prefer yang demikian. Jadi terbuka. Dan Anda tahu bahwa nilai teman Anda ada yang 30 keluarnya C kan? Ada kan? Ada nggak? Banyak itu, tapi Anda nggak tahu dari mana kan nilainya. Ya dari nilai ini, nilai kuisnya kita lihat, kita buka gitu. Gitu? Kira-kira begitu? Gitu? Jadi mungkin ada tambahan tugas yang mungkin kecuali kalau kalian tidak mengerjakan tugas sama sekali, itu udah saya tidak bisa menolong Anda gitu. Gitu? Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kita mulai pelan-pelan. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak, saya mulai dari hal yang sederhana. Jadi nanti saya NMR, IR sama MS. Kemudian untuk Putri nanti UV, AAS sama flame kalau nggak salah. Kurang lebihnya itu atau fluoresan saya lupa. Intinya begitu, itu dari Putri. Terus kemudian secara prinsip saya lebih cenderung analisis ke organik karena saya memang basisnya organik. Terus kemudian kalau Putri kecenderungan anorganik atau pure analitik. Jadi artinya apa? Saya juga bisa mengajar kalian AS, tidak masalah gitu. Tetapi karena sudah kesepakatan ya sudah saya IR, NMR sama MS. Nah kebetulan saya juga orang sintesis juga, jadi saya paling nggak tahu. Terus kemudian nanti Anda harapannya terakhir dari kuliah ini kalian bisa melakukan elusidasi struktur. Mungkin di kuliah elusidasi struktur juga ada, tapi saya tetap memberikan biar kalian sedikit tahu bagaimana menentukan struktur organik khususnya. Misalnya data MS gimana, terus kamu gabung dengan data NMR, data IR, terus kamu bisa menggambarkan strukturnya. Itu penting karena apa? Untuk unknown atau yang tidak diketahui usia orang organik nanti akan Misal kamu sintesis A tambah B menjadi D atau E atau F, itulah hasil dari elusidasinya begitu. Sedangkan untuk Putri mungkin untuk analisis kuantitatif biasa, kuantitatif biasa berdasarkan AS. Kira-kira gambarnya begitu. Itu makanya dibagi dua. Terus kemudian sebelum kita mulai, bahwa semua alat itu didasarkan pada spektroskopi. Jadi spektroskopi apa? Ada yang tahu spektroskopi itu apa? Oh, kalau ditanya langsung hilang, pada hilang semua. Oke, nanti kamu pikirkan, nanti kita jawab pelan-pelan. Sekarang ini tugas kalian untuk sementara ini,
tuliskan setahu Anda, saya hanya ingin lihat bahwa kalian itu sebelum dan setelah kuliah ini mengerti. Tuliskan alat yang kamu ketahui yang didasarkan pada spektroskopi. Silakan sebanyak-banyaknya. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti saya open lagi. Saya coba untuk kalian, boleh kalian googling nggak apa-apa, silahkan. Tapi saya berharap kalian itu ini sudah ada gambaran dahulu. Oke, saya tunggu untuk itu 2 menit.
Gimana, sudah? Gimana, sudah belum? Ini kalau ada pertanyaan kok biasanya menghilang gini ya. Stylingnya masih sama dengan yang dahulu nih. Ayo silakan, nggak apa-apa. Ada yang bisa dimulai 1 atau 2 pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kira-kira saya hanya pengen ya istilahnya kita pretest. Apakah Anda sudah menguasai atau mengetahui akan instrumentasi atau analisis yang berhubungan dengan instrumentasi spektroskopi? Spektroskopi UV vis sama infrared, Pak. Oke, benar. Ada oke, itu dulu. Ada lagi tambahan? Mbak Pratiwi, Salman Pratiwi ya, silakan. Buat kalau yang saya namanya nih Pak, spektrofotometri emisi atom, spektrofotometri resonansi magnetik, sama spektrofotometri pendar molekular. Pendar molekular ya, oke. Tak apa, ini nanti kita rangkum satu-satu pelan-pelan. Ada lagi? Rofia? Mau nambahin Pak buat yang spektroskopi Raman. Raman, oke, bagus. Udah mulai banyak ini. Ayo lagi. Nanti harapan saya kalian bisa istilahnya menunjuk dulu. Oh, ini spektroskopi, ini spektroskopi, ini spektroskopi. Yang ini nanti kamu bicara kromatografi. Nah, harapannya dari sini Anda sudah bisa mengerucut. Oh, spektroskopi itu kayak gini toh. Oh, kromatografi kayak gini toh. Nanti spektroskopi ada dibagi lagi. Oh, spektroskopi absorpsi toh. Ini emisi toh. Nanti ada lagi. Hal yang menurut saya dari sekarang Anda bisa karena mungkin Anda masih buta ya kira-kira ya. Artinya belum mengetahui, oh ini apa toh gunanya sejarah itu. Ingat, seperti yang saya bilang dahulu, kalian lebih baik tidak menghafal, tetapi mengerti, itu lebih enak. Nah, Raman itu apa toh? Nanti berbeda nanti. Ada lagi? Kalian? Spektroskopi serapan atom SSAAS, terus sama spektroskopi fluorensi atom AFS. Oh, oke. Udah mulai banyak nih. Nah, oke. Nanti dari sekian nanti ada lagi? Valentina lagi? Tambah lagi? Angkat tangan lagi toh Valentina. Yang emisi atom tadi udah belum ya Pak? Spektroskopi Kayaknya emisi sudah atom. tadi disebutkan. Oh, ya udah. Ada lagi? Lia, lo kamu masih di sini Lia? Masih Pak, alhamdulillah. Loh, piye toh kamu tuh? Jarine wis arep mlayu. Psikologi ra Saya ngatur. cinta kimia Pak. Oh, yang tenane, kamu daftar toh kemarin toh? Iya Pak, tapi ya udahlah. Udahlah gimana? Gak keterima. Rezeki saya masih di kimia Pak. Pertanyaan saya keterima apa tidak? Enggak. Oh ya sudah, saya lebih suka jawaban yang itu terima atau tidak gitu. Oke, berarti kamu harus fokus ya, nggak usah nyari-nyari lagi. Berarti kamu ini harus ikuti ayah kamu ya. Oke, apa Lia? Spektroskopi IR atau FTRI Pak.
TVRI itu televisi stasiun ya. FTRI, Pak. Apa itu FTRI? For FTIR kayaknya, Pak. Oke, FTIR. FTIR tahu singkatannya, kepanjangannya? Nggak tahu, Pak. Fourier Transform Infrared. Oke. Sudah itu oke, terima kasih. Ada yang lain? Silahkan yang belum dikeluarkan dulu. Yang belum tahu. Oke. Gak usah malu-malu. Vito, kamu nggak ada ide, Vito? Tadi pas yang pertama UV Yang sama pertama, oh ya infrared. oke. Nuraini. Oh, Alia, silakan Alia. Mau nambahin spektrofotometri massa, Pak. Nah, itu belum disebut tadi. Oke. Loh, nanti dari nama-namanya itu kalian tahu kok nanti apa yang spektroskopi apa gitu. Terus Nuraini ada nggak Nuraini? Nih yang saya cari sampun disebutnya semua, Pak. Oh, semua sudah. Salma? Oke. Oke, kalau begitu kita sebut satu-satu dulu. Nah, clue-nya adalah kalau ada alat itu namanya pakai spektroskopi atau spektrofotometer atau spektrometer, itu didasarkan pada spektroskopi. Kemudian pertanyaannya adalah spektroskopi itu apa toh sebenarnya? Ada yang tahu? Sedikit tahu? Kalau tidak tahu, spektroskopi itu ilmu atau bidang yang menghubungkan antara spektro itu apa? Spektra. Apa itu spektra? Sinar, ya karena sinar spektra, dengan material. Jadi intinya adalah hubungan antara spektra dengan material. Nah, kenapa logikanya bisa begitu? Nah, seperti yang Anda tahu, bahwa sinar itu bisa dia itu sebagai partikel dan dia itu bisa sebagai cahaya. Dari situ sebenarnya mereka itu mempunyai namanya energi. Nah, hubungannya apa Pak? Energi dari cahaya itu dengan material. Nah, saya ambil contoh adalah spektroskopi absorpsi. Dari namanya, absorpsi itu adalah penyerapan. Nanti akan lain kalau kita berbicara emisi. Emisi itu apa? Emisi itu apa? Emisi gas buang. Emisi itu apa? Emisi. Masa nggak tahu bahasa emisi? Pancaran, Pak. Apa gitu? Pancaran Pancaran. sisa. Bukan. Ada yang lebih spesifik? Ada yang tahu? Emisi. Pelepasan, Pak. Pelepasan. Sebenarnya mungkin maksudnya Vito itu pancaran itu makanya setelah melepas ya, memancarkan gitu ya. Sebenarnya nggak salah Vito, tapi konteksnya kurang tepat. Tapi kalau Alfian tadi pelepasan benar, yang lebih tepat adalah lebih tepat ya. Dalam terminologi ini belum tentu tepat sekali. Dalam hal ini adalah pelepasan. Nah, ada yang nanti absorpsi. Absorpsi itu apa? Absorpsi Penyerapan, Pak. menyerap. Emisi Melepas. emisi melepas. Kalau spektroskopi itu ada absorpsi, ada emisi, artinya apa? Sinar itu diapakan? Spektroskopi absorpsi berarti sinarnya itu Diserap. diserap. Kalau emisi
dipantulkan kembali atau dipancarkan? Oke, bukan dipantulkan, yang benar dipancarkan. Nah, entah dari mana, tapi intinya ada sinar yang dipancarkan. Sekarang pertanyaannya, absorpsi yang menyerap itu siapa ini kira-kira? Ini memang pelan-pelan saya ajarkan biar kalian mengingat terus. Apa kira-kira yang mengabsorb siapa? Molekulnya bukan, Pak? Betul, materinya katakanlah yang molekul sangat betul. Oke, kalau yang emisi, mengemisikan? Kalian ingat nggak definisi yang pertama saya sebutkan tadi? Ada hubungan spektra sinar dengan materi. Tadi kalau absorpsi, ya siapa mengabsorb adalah molekul, kata Sutanto. Sekarang kalau emisi, siapa yang mengemisikan? Cahayanya, Pak. Cahaya mengemisikan cahaya. Tidak bisa, Vito. Alatnya, Pak? Tidak bisa. Alat urusan nomor berapa? Apa kira-kira? Tuh, kamu tadi aja sudah bisa jawab, sekarang nggak bisa. Yang mengemisikan itu juga molekulnya tadi atau materialnya tadi. Kan saya sudah bilang, ada interaksi, ada hubungan antara spektra dengan molekul. Berarti pilihannya yang memancarkan siapa, yang menyerap siapa, yang mengemisikan siapa. Berarti kalau sinar kan nggak mungkin menyerap kan, sinar itu diserap untuk diabsorpsi atau kemudian diserap terus kemudian dikeluarkan. Jadi kira-kira mengerti. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita berbicara tentang spektroskopi, itu adalah hubungan antara interaksi spektra atau sinar dengan materi. Nah, interaksinya apa? Dia bisa materinya itu atau molekulnya katakanlah bisa menyerap atau bisa memancarkan lagi, dalam tanda petik dalam kurung, bisa memancarkan lagi. Oke? Nah, sekarang kita bicara detail lagi. Ini ingat loh, kalian catat loh ya, sambil ngomong-ngomong ini kalian mengerti ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira sinar itu menyerap materi itu menyerap cahaya untuk apa sebenarnya? Jadi dia mengemisikan, kenapa dia? Oke, jawabannya adalah kalau dia menyerap sinar itu adalah fungsi dari apa kira-kira? Energi. Ingat, E sama dengan H nu, ingat. Jadi sinar dia punya frekuensi itu kan dia energi. Jadi apa? Berarti dia materi itu menyerap energi atau menyerap sinar atau energi. Nah, pertanyaannya adalah materi itu kenapa menyerap ya? Nah, materi menyerap ternyata dia digunakan untuk menaikkan level energinya. Jadi materi atau molekul itu dia menyerap, dia akhirnya untuk menaikkan level energinya. Nah, kenapa demikian? Loh, kalau emisi Pak, nah emisi sedikit lain. Emisi itu dia menyerap dulu kemudian dipancarkan. Nah, tadi yang membedakan adalah sebenarnya alat spektroskopi itu mengukur. Apa yang diukur? Diukur adalah seberapa banyaknya sinar yang diserap oleh materi itu atau molekul itu. Itu spektroskopi absorpsi. Kalau emisi apa? Seberapa banyak materi itu memancarkan energi atau sinar. Meskipun dia itu setelah dia mengalami absorpsi. Jadi fungsinya dari alat itu
adalah dia itu mengukur dari yang diterima atau yang diserap, atau dia itu yang dipancarkan sinarnya. Begitu kira-kira. Kembali lagi tadi, kira-kira dia itu menyerap untuk apa? Menyerap tentu saja untuk menaikkan level energinya. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, sebentar, apakah Anda mengerti? Ini baru pendahuluan dahulu, baru awal atau prolognya saja. Tetapi ini pengertian yang mendasar. Kalau kamu ini tidak mengerti, nanti agak banyak miss-nya kamu. Kelihatannya cuma 1-2 pengertian, tetapi ini sangat mendasar. Dan dengan kalau kamu memahami ini, kamu akan mudah mengerti bagaimana alat itu bekerja. Atau misalkan ada panggilan, berarti digunakan alat spektroskopi absorpsi atau SAA, spektroskopi atom absorpsi atom. Berarti ada hubungan dengan absorpsi yang diserap oleh atom, atomnya itu yang diserap oleh atom. Kalau spektroskopi absorpsi molekul berarti yang dia menyerap molekul. Apakah ada bedanya, Pak? Ada, tentu saja. Yang di molekul, yang ini atom, begitu kira-kira. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini hal yang mendasar yang mungkin harus kalian pahami dahulu. Vito sudah mengerti, Vito? Sudah mulai kebayang sih Pak. Cuma tadi masih ada yang belum paham matahari tadi. Yang kenapa melepas sama menyerap. Oh, oke. Nanti pelan-pelan, nanti lama-lama akan tahu. Ada pertanyaan? Alia, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, oke. Tadi sudah saya jelaskan, dia menyerap itu materinya itu untuk menaikkan energi sebenarnya. Nah, untuk eksitasi, itu yang dipancarkan adalah seberapa yang diserap, dan dia dipancarkan ulang, dan dia diukur, yang dipancarkan itu dia yang emisi, spektroskopi emisi. Kira-kira begitu. Sekarang pertanyaannya, ada yang tanya dulu belum? Atau ada yang perlu ditanyakan dari kalian? Belum Pak, bisa dilanjut mungkin. Oke. Nah, Anda tahu bahwa sebenarnya molekul, kita berbicara molekul dulu aja. Molekul itu dia mempunyai level energi. Pernah dengar itu? Jadi ada yang energi translasi, ada energi vibrasi, ada energi rotasi, ada energi eksitasi. Pernah dengar itu? Pernah dengar belum? Oke, kalau enggak saya lanjutkan. Bahwa sebenarnya suatu molekul itu menyerap energi. Energinya dari mana? Dari mana kira-kira? Energinya dari apa? Oh, sudah dijelaskan, Anda lupa. Sinar, Pak. Dari sinar, betul. Jadi energi itu dari sinar diserap, kemudian digunakan oleh materi itu untuk melakukan atau meningkatkan level energinya. Nah, level energinya itu atomnya level energi translasi tingkatannya, ada yang rotasi, ada yang vibrasi, ada yang transisi elektronik. Jadi beragam-ragam tingkat energinya. Nah, ternyata gerakan atau perubahan tingkat energi yang diserap oleh molekul atau suatu senyawa atau materi itu disesuaikan dengan dia diserap. Misalkan materi itu hanya menyerap daerah vibrasi, maka materi itu akan melakukan aktivitas vibrasi karena dia diserap untuk melakukan aktivitas. Kira-kira demikian. Kalau misalkan dia menyerap energi yang lebih tinggi dan cukup untuk melakukan transisi elektronik, maka dia akan melakukan transisi elektronik, gitu.
Nah, mana yang diukur, Pak? Yang diukur adalah yang diserap tadi berapa. Nah, itu namanya spektroskopi. Namanya spektroskopi untuk vibrasi. Vibrasi itu darah mana? Sesuai dengan energi yang mana? Atau sinar mana? Nah, sesuai dengan IR. Ingat, sinar itu ternyata dia punya tingkat energi juga. Mungkin IR, UV, dan sebagainya, itu mempunyai level energi yang berbeda. Jangan IR, NMR, dan sebagainya itu berbeda. Nah, misalnya dia dia mengambil satu buku, dia memberikan satu buku, maka materi itu akan melakukan perubahan energi dengan sendiri satu buku tadi, kira-kira begitu. Nah, energinya apa? Sekarang yang cocok misalkan IR, berarti dia akan melakukan vibrasi di situ. Itu. Oke, ada gambaran? Oke, kalau tidak ada, saya tunggu ya. Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Ini sih Pak, izin bertanya. Oh maaf, tadi saya ngomong masih mute. Siapa yang bertanya tadi? Ya, saya Pak Latifah. Oke, silakan Latifah. Itu Pak, saya mau bertanya. Tadi kan kata Bapak itu dia bakal ngedeteksi kalau misalkan sesuai dengan energinya, misalkan kayak IR itu vibrasi. Misalkan kalau dia misalkan rotasi gitu, tapi alatnya buat vibrasi gitu, berarti dia nggak kedeteksi gitu ya Pak? Atau gimana? Atau tetap ngedeteksi tapi hasilnya bakal rancu atau gimana? Oke, pertanyaannya bagus itu. Pertanyaannya kritis dan masuk akal. Itu bagus soalnya. Pertanyaannya adalah, seandainya energi yang diberikan itu besar, maka level energi molekul yang di bawahnya, misalkan begini, suatu spektroskopi atau sinar spektra itu energinya besar, dia akan mengenai suatu molekul atau suatu senyawa apapun dan dia diserap semua. Nah, padahal energinya itu besar, makanya energi yang kecil di bawahnya, misalkan vibrasi sama rotasi misalnya, atau translasi kan kecil, maka kalau dia menyerap energi yang besar vibrasi, maka transaksinya juga ikut namanya resonansi. Nah, kalau misalkan energinya kecil, yang energi di atasnya dia tidak kena. Begitu, Latifah, mengerti nggak? Kalau kamu memberikan energi yang kecil, maka energi yang besar di dalam molekul itu dia tidak bereaksi. Tapi kalau kamu memberikan energi yang besar terhadap molekul, maka energi yang kecil di senyawanya itu ikut yang namanya beresonansi. Begitu? Baik Pak, mengerti Pak. Terima kasih. Artinya apa? Oke, sekarang saya kasih tugas, apa itu resonansi? Kalian bisa googling. Biar saya juga sambil minum dulu. Kalau saya banyak ngomong, saya kering tenggorokannya. Oke, apa itu resonansi?
Mana? Resonansi? Sudah ketemu resonansi? Ayo, sudah ketemu? Izin menjawab, Pak. Silakan Mutia. Peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran gelombang elektromagnetik luar, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, kalau begitu saya jawab. Itu untuk Mutia. Itu jawabannya tadi itu kalau Anda bermain-main dengan garpu tala. Jadi kalian getarkan garpu tala itu di dekatnya ada gelas misalkan, dan dia ikut berdengung, itu resonansi. Tetapi di dalam kalau kita bicara spektroskopi, resonansi itu adalah proses penyerapan energi atau spektra itu ke dalam materi sehingga dia akan mengalami perubahan energi yang sesuai atau sama dengan yang diberikan. Itu proses namanya resonansi. Jadi dia menerima energi terus kemudian dia berusaha untuk menaikkan energi sesuai apa yang dia terima. Nah, itu resonansi. Kira-kira begitu secara umum. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah saya beri beri gambaran. Di sini ada sinar, kelihatan ya? Ada sinar ultra jadi gelombang elektromagnetik itu dia itu tentu saja dia mempunyai gelombang. Jadi ini adalah gelombang apa nih? Longitudinal atau transversal? Dari gambar ini loh. Apa? Langsung jawab aja. Apa longitudinal atau transversal? Masa lupa? Transversal, Pak. Transversal. Contoh yang lain transversal apa aja? Salah satunya adalah gelombang radiasi. Radio itu adalah longitudinal, bukan transversal. Transversal itu yang ini transversal. Jadi kalau gelombang betul. Jadi gini, kalau misalkan ini ada sinar-sonar itu kan ini ada yang panjang pendek itu adalah longitudinal, sedangkan kalau kayak gini seperti riak air gitu gelombang ini adalah transversal. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara gelombang elektromagnetik ini adalah mirip dengan gelombang transversal. Sekarang pertanyaannya, kan tadi ada hubungannya dengan energi gelombang itu. Sekarang Anda tahu mana yang energinya tinggi, mana yang rendah, kira-kira yang mana ini? Kalau dari gambar ini, yang merah atau yang mana ini kira-kira? Atau yang warna purple itu, atau yang biru itu? Mana yang energinya paling tinggi? Dari gambar ini aja. Yang UV, Pak. UV, alasnya kenapa? Karena gelombangnya lebih banyak. Oke, gelombangnya lebih banyak. Artinya di dalam satu frekuensi, ya frekuensinya lebih kecil ya. Atau kalau Anda lihat itu jarak antara ini gunung satu dengan yang lain, antara satu lembah dengan satu gunung itu jaraknya semakin kecil kalau kiri. Nah, ingat energi itu sebanding dengan
atau berbanding lurus dengan dengan amplitudonya, atau berbanding jaraknya ini semakin kecil-kecil, maka energinya semakin besar. Itu kira-kira. Jadi dalam hal ini sebenarnya dalam hal ini ada energinya besar, ini energinya kecil, di mana sebenarnya dia mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, yang saya maksud adalah dari sekian ini maka nanti Anda harus bisa memetakan mana yang milik siapa. Jadi misalkan yang absorpsi itu milik siapa. Oke, ini kira-kira begitu. Nah, sebenarnya gelombang sendiri itu dibagi dengan berbagai macam tingkat energi yang saya bilang tadi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ada yang dia di tengah-tengah, ada yang di bawah, dan seterusnya. Jadi semakin frekuensinya semakin besar, maka energinya semakin besar karena E sama dengan H. Tetapi A sama dengan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya lebih besar, maka energinya semakin berkurang. Ini kira-kira demikian. Nah, ini untuk gelombang transversal. Jadi satu panjang gelombang itu adalah apa kira-kira? Satu panjang gelombang itu satu yang mana ini kira-kira? Nah, ini satu gunung ke gunung itu adalah satu panjang gelombang, atau lembah ke lembah itu ya. Ini satu panjang gelombang. Artinya apa? Panjang gelombang yang semakin kecil, energinya semakin besar karena ini ada hubungannya E sama dengan H. Kira-kira begitu. Nah, oke. Nah, ini tingkat energinya bermacam-macam. Ternyata sumber sinar itu berhubungan dengan nama pemetaannya. Ada yang gamma X-ray, ada ultraviolet, ada inframerah. Jadi ini ada daerah gamma sinar X, kemudian sinar X, kemudian ini gelombang UV, ini inframerah, ini microwave, ini FM, ini TV. Artinya apa? Sebenarnya kalau Anda lihat dari sini pun sebenarnya dia mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Sinar matahari aja kira-kira dia punya panjang gelombang yang berbeda. Kalau ingat ada bahasanya, itu sebenarnya mempunyai level energi yang berbeda-beda pula. Nah, ini misalkan sinar ultraviolet, ya ini lambdanya kecil, 80. Ini artinya apa? Dia energinya semakin besar. Semakin lambdanya besar, maka energinya semakin lemah, kira-kira begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu sebentar. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada daerah, kalau kita berbicara teknik spektroskopi, kalau Anda berbicara UV vis, berarti mainnya di daerah ini, daerah region ini. Dia dengan mempunyai panjang gelombang tertentu, dia mainnya hanya dibanding elektronik. Kemudian AS di daerah UV region juga, dan ini targetnya adalah AS. Kemudian FTIR, peneraman, ya ini ada vibrasinya, maka energinya sesuai dengan ini. Dia makanya untuk mencapai resonansi, maka dia perlu menyerap ini rekamannya itu sehingga terjadi vibrasi dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan?
Oke, ini adalah salah satu contoh. Jadi ini yang saya maksud tadi ada dipetakan. Misalnya FTIR ini sorry gambarnya kelihatan. Misalnya ini darah UV. Darah UV adalah daerah nanti dia menyerap darah UV di mana darahnya darah bonding elektron. Kemudian AS darah mana? Darah atomic transisi. FTIR itu adalah yang tersang vibrasi sama rotasinya. Kemudian Raman itu adalah IR UV darah vibrasi. Terus kemudian FTNMR di darah ini low nuclear spin states, kemudian X-ray darah X-ray kristalografi darah X-ray ini. Nah ini kira-kira alat-alat. Jadi Anda bisa membedakan alat-alat yang berdasarkan spektroskopi. Salah satunya ada yang disebutkan di sini. Ini adalah alat-alat yang berdasarkan pada spektroskopi. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ini saya kasih break dulu sebentar. 5-10 menit. Silahkan kalau mau ini minum dulu atau istirahat dulu sebentar.
Oke, bisa dilanjut lagi. Oke, ini gambaran. Apakah Anda di situ ya? Masih di situ toh? Oke, ini. Nah, ini sebenarnya kelihatan toh. Sebentar ini saya nggak tahu ada gerakan. Apakah Anda melihat? Halo? Saya nggak ada, Pak. Masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya? Bentar. Sebentar. Kelihatan enggak kalau sekarang? Halo? Kelihatan. Sudah terlihat bergerak, Pak. Bergerak ya? Bergerak kemana? Kanan atau ke kiri? Enggak, saya hanya bercanda. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sebenarnya di dalam di dalam suatu atom, dia itu mempunyai energi. Dia itu bisa menyerap energi. Ini ada ada suatu suatu molekul di mana dia itu menyerap energi. Energinya ini digunakan untuk vibrasi. Nah, energinya apa yang sesuai dengan vibrasi ini? Energinya adalah energi IR. Artinya apa? Energi IR itu digunakan atau sesuai dengan energi vibrasi. Jadi dia itu dia itu bergetar. Dalam hal ini dia bergetar. Dia itu mengikuti, artinya dia mengikuti, dia bergetarnya, dia itu mengikuti atau setelah dia menerima sinar inframerah. Makanya ini namanya resonansi. Jadi dia mengalami resonansi setelah dia itu menerima energi dalam bentuk apa? Dia menerima gerakan. Artinya apa? Suatu materi atau senyawa itu dia bisa bergerak dalam tanda petik. Entah gerakannya menjadi lebih tinggi, lebih cepat. Awalnya dia sudah bergerak menjadi lebih cepat atau lebih intens setelah dia menerima. Atau yang awalnya tidak bergerak menerima jadi bergerak. Itu namanya dia itu menyerap energi dan dia mengalami resonansi. Nah, ini hanya untuk salah satu contoh untuk IR. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Nah, jadi ini adalah gerakan. Jadi ingat, ini namanya namanya suatu molekul ikatan kimia yang dia menyerap suatu energi IR yang digunakan untuk melakukan gerakan atau vibrasi tertentu. Namanya vibrasinya bisa waking, asymmetric stretching, twisting, rocking, schizoring. Di mana sebenarnya gerakan-gerakan itu ternyata punya energi yang berbeda juga. Artinya apa? Di dalam suatu molekul dia bisa menyerap IR, tapi IR-nya itu digunakan untuk beraneka macam gerakan. Makanya kalau Anda pernah melihat spektra IR, maka Anda akan melihat suatu puncak atau beberapa puncak yang berbeda-beda, tergantung dari tergantung dari panjang gelombangnya. Nah, ini mencerminkan apa? Bahwa dia itu mencerminkan energinya yang dia terima itu mempunyai level yang berbeda-beda. Makanya dia akan
digunakan untuk menggerakkan ikatan yang gerakannya berbeda-beda pula. Inilah makanya akan muncul spektra. Nah, nanti gerakannya itu bisa didetek di dalam suatu gambar atau di dalam suatu spektra IR, namanya demikian. Nah, ini gambarannya. Apakah ada pertanyaan? Sekarang saya lanjutkan lagi. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, bentar, level energinya saya carikan. Jadi, kok nggak ketemu ya? Sebentar. Ini dia itu punya level energi sendiri-sendiri. Oh, tidak muncul ya. Nah, bentar. Nah, ini kelihatan ya sekarang ya. Nah, jadi ini, nah ini, ada yang bisa lihat nggak ini kira-kira? Tes. Halo? Sakit, Pak. Nah, ini yang kecil ini, yang dari kecil-kecil, itu dia mempunyai level energi, namanya energi. Dia misalkan elektron melompat dari yang kecil-kecil ini, yang di tengah-tengah ini, antara tengah garis tengah ke tengah atasnya lagi, itu namanya rotasi, energinya rotasi. Kalau ini yang bolt ke bolt ini adalah energi vibrasi. Kalau dia elektron melompat ke level yang lebih tinggi, namanya level rotasi, level transisi elektronik. Jadi sudah ada gambaran belum? Artinya apa? Kalau dia menyerap UV, dia elektronnya melompat ke sini, dari atas sini ke atas sini. Tapi kalau sesuai dengan energi IR, dia akan bergerak dari sini ke sini, atau sini ke sini, dan seterusnya. Tapi kalau cocoknya, maka dia akan mengalami untuk rotasi. Jadi sesuai, seperti pertanyaannya siapa tadi, Nur Aini tadi, kalau energinya besar, dia menerima, maka yang di sini juga ikut bergerak semua. Rotasi, vibrasi itu juga ikut. Tapi kalau kecil ya sudah, yang kecil ini yang dia sesuai aja, dia yang akan melakukan resonansi sesuai dengan energi yang diterimanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan kah? Ada ini. Oke, Valen, silahkan bertanya. Izin bertanya Pak, yang tadi tipe gerakan yang kayak rocking, wagging itu. Nah, itu kan tadi disebutkan kalau level energinya kan berbeda-beda. Nah, itu IR. Terus cara tahu kayak energi yang paling tinggi yang mana itu gimana, Pak? Nah, nanti kelihatan. Nanti di bagian inframerah, jadi spektra IR, nanti saya tunjukkan. Oh, ternyata yang ini, yang stretching, asymmetric stretching, energinya paling tinggi dibanding dengan bending, tekuan. Nanti ada. Dan nanti akan muncul di daerah berapa. Misalkan untuk serapan OH dari vibrasi OH. OH itu stretching. Stretching di daerah muncul di daerah 3.000 OH, daerah 3.500. Adalah 3.500. Artinya apa? 3.500 ini per sentimeter itu energinya sangat tinggi. Kalau bending di daerah sekitar 1.200, 1.100 itu tekuan, maka dia energinya rendah. Jadi nanti dari situ Anda bisa melihat bahwa ini simetri gerakannya ini energinya besar dibandingkan yang ini atau yang itu. Begitu kira-kira. Nanti di bagian IR ya, Valen. Oh iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi?
Oke. Kalau sudah ini ya saya stop ya yang ini. Mungkin saya lanjutkan mungkin sampai jam 3 aja untuk 3 kelas, enggak apa-apa. Mungkin 3 lebih sedikit nanti. Kita mulainya jam 1 ya. Jam 1 itu mestinya jam 3 ya. Ya mungkin setengah 4 nanti pakai istirahat dulu, enggak apa-apa sebentar. Yang mohon maaf yang 3 kelas nanti saya sambung sekalian ya. Kalau cuma satu kelas itu enggak worth it. Jadi makanya saya sambung sekalian. Sampai ya mungkin berapa ya, jam 3:15 lah, atau mungkin lebih sedikit, maksimal 3:30. Nggak apa-apa, ini juga juga online, jadi nggak begitu banyak waktu terbuang. Tapi ini saya sudah confirm Prodi bahwa ini nanti kita bisa daring, dan daring biasanya tidak diisi penuh ya. Tapi biasanya mungkin 1 jam dari 2 jam gitu, nggak apa-apa. Tapi intinya ini 3 jam, oke. Terus ini kemudian sudah. Sekarang kita berbicara yang lain, berarti sebentar. Saya stop dulu ini berarti. Oke, ini saya stop dulu. Kuliah S1 biar nanti setelah kita bicara NMR. Oke. Apakah sudah kelihatan? Ampun, Mbak. Pelan-pelan ya. Istirahat dulu enggak? Atau kalian sambil nyantai-nyantai juga bisa. Lanjut. Atau mengambil napas dahulu. Oke, saya lanjutkan. Kita berbicara tentang NMR. NMR itu apa? Spektroskopi resonansi magnet inti. Jadi spektroskopi resonansi magnet inti adalah ini adalah suatu spektroskopi yang sangat penting. Kenapa penting? Jikalau tanpa ini Anda tidak bisa menentukan struktur kimia secara detail. Artinya yang misalkan bentuk metanol kan CH3CH2OH. Nah, CH3CH2OH itu dari mana? Kan kita nggak tahu kok bisa begitu. Nah, ternyata dengan alat ini, ternyata kita bisa menentukan bahwa itu CH3CH2 gitu. Ini dengan namanya spektroskopi resonansi magnetik inti. Tetapi populernya namanya NMR. Jadi, kalau kita berbicara NMR, kita berbicara senyawa organik biasanya. Nah, misalkan IR itu hanya mengetahui, oh ini ada OH-nya, ini ada CH2-nya, ada CH3-nya. Kalau NMR itu enggak, ini detail. Oh ini C yang pertama ini mengikat 3 atom. Yang ini C yang kedua mengikat 2 atom dan seterusnya, dan dia terakhir mengikat OH. Nah, itu bisa terlihat dengan menggunakan NMR ini. Jadi alat ini relatif powerful dan bisa digunakan untuk analisis secara detail dan bisa digunakan untuk menentukan istilahnya itu bisa menentukan struktur secara akurat gitu. Jadi kalau IR itu kan hanya begini toh gitu. Tapi kalau NMR sudah detail. Nah, Anda mempelajari NMR itu adalah untuk mengetahui asal-usul fenomena RMI. NMR itu kenapa terjadinya, bagaimana. Kemudian memiliki arti nilai geseran kimia. Misalnya ada geseran kimia, apa itu masa kimia bergeser-geser? Namanya integrasi puncak, multiplicitas pada struktur RMI, kemudian teknik spektroskopi dan seterusnya. Dan mau menerapkan berbagai parameter dan teknik resonansi magnetik. Ya,
Nah, sekarang Anda pernah ini, sebentar. Oke, sebentar ya. Cantikan dulu. Mohon maaf. Nah, ini biar Anda tidak bingung. Sebentar. Oke. Sekarang pertanyaannya, ini saya mulai dari yang sederhana dulu. NMR itu menentukan senyawa secara detail. Jadi ikatannya bagaimana dan sebagainya. Ini salah satu contohnya ini. Nah, ada hanya dikasih tahu bahwa itu C5H12O. Anda tahu strukturnya kayak apa kira-kira? Ada yang bisa nggak kira-kira? Nah, artinya apa? Kalau nanti Anda melakukan analisis dengan NMR, Anda akan dapat data yang kayak gini dan Anda harus bisa menerjemahkan ini apa kira-kira atau senyawa apa. Pertanyaannya, ini kelihatan enggak kalian? Halo, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke, kalian bisa menentukan kira-kira apa? Saya bisa. Ini ada kursornya kelihatan ya? Halo? Iya, kelihatan. Kelihatan, Bang. Gak perlu gosong ya ini ya? Apa ya gosong ya? Sebentar. Oke, perhatikan semua. Sudah semua? Siap? Ini ada rumput 3. Ini adalah spektra NMR. Nah, spektra NMR itu apa? Di sini ada ppm. ppm itu apa? Bukan part per million, bukan. ppm itu benar juga part per million, sorry. Tapi bukan konsentrasi, tetapi per 1 juta. Nanti saya kasih tahu. Tapi intinya adalah bahwa di sini ada kamu mempunyai ini, ada bentuk yang kayak gini. Ini apa toh? Kamu seorang kimiawan harus bisa menerjemahkan apa ini. Oke, atau senyawanya apa. Nah, dari sini kelihatan bahwa ini 3H. Oh, berarti ini spektroskopi NMR, HNMR loh ya. Berarti di sini ada 3H. Di sini 6H, oh berarti dia punya 6 proton. H itu kan proton, ini ada 2H, ini 1H. Nah, bagaimana ikatannya? Caranya adalah demikian. Ini 3H, dia mempunyai berapa rumput? 1, 2, 3 ya, 3 rumput. Nah, ternyata 3 ini ada maknanya, bahwa 3 itu ternyata dia mempunyai tetangga 2H. Mempunyai tetangga C yang mengikat 2. Kenapa? Karena ini muncul 3, 1, 2, 3. Berarti dia punyanya sendiri 1, ditambah punya tetangganya 2. Artinya apa? Dia mempunyai tetangga CH 2, diperhatikan satu persatu, diperhatikan ya. Dia sendiri, dia mempunyai 3H. Berarti 3H itu berarti CH3 kan? Benar enggak? Halo? Kalau ada suatu C yang muncul ada 3H, berarti dia CH 3.
Oke, dia mempunyai 3H berarti CH3. Tetapi rumputnya 3. Ini nggak ada hubungannya ini dengan rumput dengan 3H, nggak ada hubungannya. Tetapi dia kebetulan mempunyai rumputnya jumlahnya 3, tetapi dia secara umum ada 3H. Berarti dianya sendiri CH3. Nah, ternyata yang menyebabkan rumput pecah kayak gini, ternyata tetangganya. Perlu dicatat, dia sendiri mempunyai H3, berarti CH3, tetapi dia pecah karena tetangganya. Tetangga yang berdekatan maksudnya. Nah, pecahan itu menjadi berapa? Menjadi dia sendiri 1 ditambah tetangganya 2. Berarti tetangganya mempunyai 2H. Tetangganya 2H itu apa? Berarti CH 2. Jadi dalam hal ini CH2 sama CH3 dia bergandengan atau berdekatan. Oke, mengerti? Halo? Halo? Oke, nanti dulu pelan-pelan ya. Terus ini mempunyai 6H. Berarti CH6 kan nggak mungkin. Berarti dia itu CH3 dikalikan 2. Tetapi karena dia jadi 1, berarti dia posisinya numpuk-numpukan, berarti dia di posisi yang sama. Atau simetris namanya. Sedangkan 2H ini, dia CH2, tetangganya mana? Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti tetangganya 3, berarti CH3. Nah, tetangganya mana CH3? CH3 ini. Jadi ini CH3, ini CH2, mereka saling bertetanggaan. Di mana CH2 ini dipecah oleh CH3, CH3 ini dipecah oleh CH2. Tetapi di satu sisi dia ada 2 CH3 yang dia tidak bertetanggaan. Atau dia overlap satu dengan yang lain, maka dia itu simetris, tetapi dia tidak punya tetangga. Berarti dia yang mungkin apa? 2 CH3 itu mengikat oleh 1 C yang sama. Dan C-nya tidak mempunyai H karena dia tidak bisa memecah. Berarti kesimpulannya adalah ini CH3 mengikat oleh C, kemudian mengikat oleh CH2, mengikat oleh CH3. Sisanya C-nya yang tadi apa? Dia mengikat OH karena ini ada alkohol. Kalian bingung kan mesti kan? Bingung ya? Bingung, Pak. Iya, Pak. Ya wajar bingung, namanya juga kuliah pertama kali, wajar. Tetapi maka saya bikin bingung dulu biar kalian semangat untuk belajar. Oke, sekarang kita mulai. Ini apa tadi? Ulangi, ayo pandu saya. CH3, Ya, 3. Ini CH2. Ini rumputnya ada berapa? Ada 1, 2 tetangga. Berarti ada 2 tetangga kan? Berarti tetangganya ini kan? Bener nggak? Karena tetangganya kan cuma CH2. Ini sama ini bertetangga. CH3 mengikat CH2, CH2 mengikat CH3. Benar nggak? Halo? Oke. Gini aja sekarang. Ini kalian bingung wajar. Oke, saya buka satu-satu. Ini OH. Dari sini OH. 2 garis merah yang terikat oleh C kuartener. Ini adalah C. Ini saya bilang CH3, CH3. Dan ini simetris. Dan dia tidak ada H karena dia tidak pecah. Jadi kalau dia punya tetangga, dia akan pecah. Ini pecah nggak kira-kira? Jadi 2 kan? Maka dia akan muncul CH3 berikatan dengan CH2. Pecahnya menjadi 3, berarti tetangganya CH2. Ya ini tetangganya. Ini tetangganya ini. Ini CH2 pecah menjadi 4, berarti dipecah oleh CH3. Berarti ini sama ini gandengan. Ya. Nah, kalau CH2 dia mesti ada ikatan satu lagi. Nah, ikatan dengan mana? Dengan yang ini, dengan ini. Nah. Kan? Nah, ini CH2, CH3. Nah, maka jadilah ini. Kalian bingung enggak? Coba saya kasih waktu pelan-pelan ya.
Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan. Itu kenapa yang 6H-nya itu berada di tengah-tengah antara 2H sama 3H, Pak? Nah, sebenarnya ini ada artinya, Dik. Yang ini ke sini ini garis ke sini urutan ini ada artinya sebenarnya. Enggak, kalau yang ini dipahami dulu enggak ini yang pecah-pecah tadi? Sudah mengerti belum? Jadi CH3, ini CH3 kan karena dia ada 2, ada 3, berarti ketetangannya CH2. Dia bertetangan gandengan dengan CH2 ini. Nah, buktinya apa? CH2 ini terpecah menjadi 1, 2, 3, 4. Berarti dia sendiri 1 ditambah dari tetangganya 3 CH3 gandengan. Oke. Terus kalau 6 ini adalah CH3 di mana CH3-nya itu ada 2 ya, tapi dia nggak mungkin ada CH6, nggak mungkin. Berarti dia karena dia tidak terpecah, dia hanya mengikat C ini. Dia tidak ada hanya. Oke. Kalau digabung, maka dia akan gaduk jadi gini. Kan ada sisa 1 ikatan tuh ditambah dengan OH. Sekarang sampai sini mengerti ya. Sekarang pertanyaan, kok ini ada di tengah-tengah? Nah, ada artinya. Nah, Anda harus lihat bahwa sebenarnya semakin di posisi kanan, dia jauh dari yang namanya gugus OH. Gugus O. Gugus O itu gugus yang sifatnya elektronegatif. Dan dia akan menarik elektron. Jadi kalau semakin jauh seperti CH3, dia di posisi di sini karena paling jauh dengan OH. Kemudian CH2 ini yang di tengah di sebelah sini. Kemudian CH3 ternyata lebih di tengah. Artinya apa? Jaraknya CH3 ini lebih jauh daripada CH2 terhadap OH. Jadi ini ke sini lebih dekat daripada ini ke sini atau ini ke sini. Karena ini simetris, maka dia jumlahnya 6, 1, 2, maka digabung menjadi jadi 2 kali CH3 atau 6H yang muncul. Ini 3H, ini 2H, ini OH. Oke, saya kasih kesempatan untuk memahami sebentar. Sebentar, saya ke belakang dulu sebentar ya. Mohon maaf, sebentar aja. Mohon dipahami dahulu ya, nanti boleh ditanyakan. Sambil berpikir pelan-pelan aja. Ya, saya tak ke belakang dulu sebentar.
Gimana? Mengerti? Dipahami dulu aja. Ini memudahkan kalian kalau misalkan elusidasi struktur. Ada yang ditanyakan enggak ini? Atau masih bingung atau blank sama sekali? Halo, tes. Apakah ada gambaran? Saya masih ngeblank, Pak. Oke, diulangi lagi ya. Perlu diulangi lagi enggak? Boleh, Pak. Ini kan ada 3H, 6H, 2H. Mestinya ini CH3, ini CH6, ini CH2. Ingat, CH6 tidak ada. Berarti dia itu akan muncul CH3 yang simetris. Ada 2 CH3 maksud saya. Dengan posisi yang sama. Karena apa? Di sini itu menentukan posisi. Semakin jauh dari OH, maka dia posisinya semakin ke kanan. Ini kan CH3 di sini, ini ada di posisi paling kanan. CH3 di sini lebih kanan daripada CH2. Artinya apa? Jarak sini ke sini lebih jauh daripada jarak sini ke sini ternyata. Nah, artinya apa? Semakin dekat dengan OH, dia akan semakin mendekati ke arah kiri, ke arah sini. Oke, kembali ke sini. Tadi sudah dikasih tahu bahwa ini CH3 dia itu mempunyai ada 3 rumput. 3 rumput artinya apa? Dia itu CH3 yang mempunyai 2 tetangga. 2H tetangga. 2H tetangga yang mungkin adalah CH2. Nah, CH2 yang ada di sini adalah ini CH2 aja. Buktinya apa? Kalau dia bertetangga, dia mempunyai 4 gitu. Nah, dia 4, maka dia tetangganya CH3, berarti CH3 sama CH2 bertetangga atau gaduk di sini. Dan ingat, CH3 adalah paling jauh dengan OH, berarti dia posisi CH2, CH2, dan dia mengikat suatu tangan sesuatu. Nah, kita cari sesuatunya. Nah, di sini kan ada 2 CH3. Berarti kalau ini ada, karena ini HNMR, yang ditampilkan di sini ada yang hanya mengikat H. Kalau di sini kita hitung ada berapa jumlah C-nya di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan kurang 1 tuh. Nah, satunya berarti ada, salah satunya adalah C. C yang tidak mengikat H. Kenapa kok tidak terdetek? Nah, ini namanya adalah HNMR. Jadi dia hanya mendeteksi H saja. Jadi dia tidak mendeteksi C. Berarti dengan demikian C-nya kurang 1, berarti kamu tambahi sini. Berarti C mengikat CH3 ini adalah simetris. Nah, simetris berarti dia ini mengikat satunya CH2, CH3, dan satunya mengikat OH. Nah, ini sudah dihitung sebagai ini dihitung sebagai ini, CH2 dihitung sebagai ini. Begitu. Nah, kalian nggak usah terlalu takut, ini juga cuma latihan aja. Artinya sebenarnya NMR itu bisa berfungsi yang demikian, begitu kira-kira gambarannya demikian. Hanya berapa ini? 12 kan? Berarti ini 3 tambah 6, 9 tambah 2, 11. Yang satunya dari OH, O-nya berapa? 1, berarti ini O di sini. Nah, ini salah satu contoh yang mudah untuk kalian bahwa NMR itu fungsinya kayak gini. Saya hanya mau menunjukkan itu saja gitu. Belum saatnya kalian berelusidasi, tetapi kalian paling nggak mengerti, oh ternyata fungsinya demikian.
Oke, ada gambaran enggak? Mau nanya Pak, Silahkan. itu kan yang semisal paling kanan tuh kan, yang gelombang paling kanan yang CH3, itu kan yang gelombang CH2-nya tuh ada 2 kan, tapi di senyawa cuma ada 1 CH2 Pak, itu kok gitu Pak? Ini toh? Iya Pak. Ini CH2-nya ada 1. Benar kan? Ini H2. Ini 2H itu adalah H yang ada di dalam satu ikatan yang terikat oleh 1 C atau CH2 di sini. Kan ada 1. Nih. Itu Kok maksud gelombangnya ada 2 Pak? Oh, ini bawah ini maksudnya. Iya Pak, yang itu. Ada 3 gitu kok. 1, 2, 3. Ada 4 gitu kok. 1, 2, 3, 4. Nah, banyaknya rumput ini menunjukkan tetangganya. Jadi nggak ada hubungannya ini, nggak ada hubungannya CH2 dengan rumputnya ini. Yang mempengaruhi rumput ini adalah tetangganya di sini. Jumlahnya rumput di sini kelihatan karena tetangganya di sini. Ini tetangganya, ini bertangga ini bertangga sini. Namanya mengkopling, jadi CH3 ini dikopling karena tangannya 2, berarti 2 tambah 1 ada 3. Nih, kalau ini berapa? Dia ada 1 kelompok, ditambah tetangganya 3, berarti ada 4 gitu. Biar kalian sedikit bingung sedikit ya. Siapa tadi yang bertanya? Oke, pelan-pelan. Oke, sekarang kita rubah sekarang. Kalau ini gimana? Oh, mestinya nggak gitu nih. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ingat, ini 6H. 6H CH6 kan berarti kan? Nggak mungkin kan CH6? Benar nggak? Ayo ikuti saya. Tadi siapa yang tadi yang ngomong tadi? Halo? Berarti ini CH6, nggak mungkin kan? Berarti ada CH3 kali 2. Oh, tadi pecah menjadi 2. Oh, berarti dia punya tetangga 1. Berarti tetangganya CH. Oh, berarti ini tetangganya ini. Ini sama ini bertetangga, ada 1 CH. Nah, ini ada 7 misalnya. Kalau nggak percaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tetangganya ada ini, ada 6 tetangganya, berarti dia akan muncul 7. Dia sendiri tambah 1. Berarti 1 ditambah 6, berarti muncul 7. Berarti sudah jelas, berarti CH mengikat CH3. Oke. Terus ini CH2 berikatan dengan mana nih? Dia ada 4, berarti CH2 mengikat CH3. Nah, mengikatnya yang mana ini berarti? Bukan gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 berarti ini. Nah, kecil. Ini ada ini yang saya maksud. Ini dulu aja. CH3 CH3 dia mengikat 1 CH. Kan nggak usah ini untuk relax aja ya, untuk latihan apa yang nanti akan kalian pelajari itu Anda tahu dulu. Ini CH3, ini CH. Nah, ini tadi ini mengikat ini CH3. CH3 terikat oleh CH. Makanya dia terpecah menjadi 2. Nah, ini CH2-nya ini dan ini bergabung. Kemudian dia bertetangga dengan CH2. Oh, sorry, ini bertetangga dengan CH2 karena dia ada 3 berarti CH2 tetangga dengan ini. Kemudian nah, CH2 berikatan dengan CH2 ini. Oh, ini 4, Pak, karena dia ada 1 tetangganya lagi. Nah, dan puncak, oh ini
Jadi apa ini? Ini paling kanan, berarti ini CH3, CH3, ya kan? Jadi satu simetris, maka dia 6H. Dia akan mempunyai ini CH tetangganya satu, maka dia akan memecah jadi ini dari 6 menjadi 2. Terus CH2 di sini dan CH2 di sini adalah dari sini. Tentu saja Pak, yang ini yang paling kiri yang mana? Dekat dengan OH. Tadi sudah saya bilang yang dekat dengan OH adalah yang paling kiri. Berarti ini CH2 dari ini. Kemudian dia mengikat CH2 di sini. CH2 dan kemudian dia mengikat CH ini. Coba kalian perhatikan dahulu, kalau ada pertanyaan silahkan. Anda bingung ya kayaknya ya? Bingung, Pak. Tidak apa-apa bingung, memang nanti saya suruh bingung dulu kok. Biar kalian ada tantangan. Saya ulangi ya, ulangi lagi enggak ini? Yang terakhir ya, diulangi ya. Ini kayaknya menarik. Ini kalau bisa ini kalian bisa elucidasinya pinter kalian. Jadi ini ada 6H. 6H itu berarti apa? 2 kali CH3 kan? Tapi dia kok ada 2 Pak ininya, rumputnya ada 2. Oh, berarti dia punya tetangga CH. Berarti CH bertetangga langsung dengan CH3 dan CH3. Ini dengan ini simetris dan dia terikat oleh CH yang saya bilang tadi. Nah, CH2-nya dari mana Pak? Dari CH-nya dari mana? CH-nya dari ini 1H itu kan berarti kan CH. Nah, ternyata dia mengikat oleh ini lagi CH2 dan CH2 lagi. Ini dekat dengan OH, berarti ini adalah yang ini ada CH2, dari sisanya ada yang di sini. Kesimpulannya adalah 6H ini adalah jumlah proton yang terikat oleh C. Yang terikat oleh C, berarti CH. Kita ulangi, berarti ini CH3 kali 2, ini CH2, ini CH, ini CH2 gitu. CH2, CH2, CH2 kali CH3. Nah, karena dia posisinya di sini, dia dekat dengan dengan CH2 di sini dengan OH, maka dia ini kan mengikat oleh CH2 ini, dan ini mengikat dengan ini, dan ini mengikat dengan ini CH3. Jadilah ini CH3, CH3. Oke, ini gambaran biar kalian pusing. Apakah ada pertanyaan? Apa Pak? Kalian saya bikin pusing dulu sebentar biar kalian bersemangat untuk belajar. Oke, kalau tidak ada, ini saya close dulu. Alia, silakan kalau bertanya. Iya Pak, tadi kan yang digambar itu OH-nya itu gambarnya cuma satu puncak gitu, nggak ada. Apakah perlu saya munculkan lagi? Boleh Pak. Ini nggak usah kamu ambil serius. Kalian paling nggak sudah ada gambaran. Oh, cara menghitungnya kayak gitu toh. Memang saya lompat karena biar ini. Ayo silakan Alia, yang mana yang ditanyakan? Yang itu Pak, yang 1H, yang OH itu Pak. Nih, atau ini? Ya, kan di jawabannya itu OH mengikat CH2. Ya. Tapi di situ kenapa ya, nggak ada gitu? Nggak ada 3 puncak gitu Pak. Oh iya, khusus kalau OH itu munculnya cuma 1. Kadang OH tidak kelihatan malahan.
Halo, Alia. Jadi khusus Ya, untuk Pak. OH itu munculnya mesti satu, biasanya satu, atau malah tidak kelihatan. Oh, berarti itu nanti menyesuaikan jumlah ikatan Enggak. C-nya. Kalau OH itu munculnya cuma satu puncak. Yang pecah ini untuk yang terikat oleh C. Kalau yang terikat oleh OH tidak berlaku itu. Berarti kamu bisa mengidentifikasikan, oh ini ada puncak menul kayak gitu. Oh berarti itu ada OH dimanapun. Langsung teridentifikasi. Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Nah kalau ini kan, oh ini ada 4, berarti dia tetangganya CH3. Atau ada H3. Yang satu ternyata dari 1H, yang satu dari 2H. Totalnya ada 3 gitu. Nah ini bergeser-geser ini ke posisi mana? Ini posisinya karena ini paling jauh dari OH. Ini yang paling dekat dengan OH. Kalau paling dekat dengan OH dia akan terlempar ke kiri paling jauh begitu. Atau dalam kata lain adalah gugus yang paling elektronegatif. Gugus elektronegatif itu sangat menarik, sangat kuat sehingga dia membuat dia C-nya terbuang di dalam spektra itu yang paling kiri atau paling ujung kiri. Kira-kira begitu. Gak usah dimasukkan dalam hati. Ini permainan dulu aja. Biar kalian memahami. Oh nanti itu saya disuruh ini toh, menganalisis ini toh, NMR begini toh. Gitu maksud saya. Halo, apakah ada pertanyaan lagi? Alias sudah mengerti belum gambarannya, kasarnya? Udah Pak, insya Allah. Oke, meskipun agak rumit tapi nanti pelan-pelan bisa kok nanti. Ini hanya biar tantangannya. Oh, ini NMR kayak gini toh, gitu. Begitu maksud saya tuh. Oke, ada pertanyaan yang lain lagi enggak? Permisi Pak. Ya, siapa nih? Adel Pak, Adelia. Adel. Oh, mana Boleh Adel? ditampilkan slide yang sebelumnya nggak, Pak? Oh ya. Mau saya foto Pak. Oh, silahkan. Jadi kamu pelajari aja ya. Sudah Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Ini 3 SKS, jadi Anda tidak perlu lagi. Jadi ini 1 SKS. Terus nanti mungkin saya mohon bantuannya untuk hari Jumat, khusus untuk ini ya, khusus untuk NMR. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok hari Jumat. Semoga bahagia terus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Jangan lupa absen lo ya. Iya Pak. Oke, saya pamit ya. Iya Pak.